Oke, halo guys, ketemu lagi sama gue Genggar. Dan di video kali ini gue mau coba bikin video deck yang kemarin gue pakai di eventnya Om Gori yang diadakan di Indonesia Comic Con 2025 di JCC itu ya, di JCC Jakarta Convention Center. Eventnya seru banget, itu ada tiga grup, masing-masing grup itu ada 13 orang round robin. Walaupun yang satu reserve sih kemarin ya, mungkin ada yang nggak datang atau memang di reserve buat kalau ada yang tiba-tiba OTS mau ikutan. Dan setelah round robin itu langsung top cutnya itu single elim on stage di di panggung ya. Jadi kemarin pressure-nya ada banget karena yang nonton bukan teman-teman Beyblade, lebih ke ya pengunjung dan vendor-vendor yang datang di acara Indonesia Comic Con. Pengalaman baru banget sih buat kita main di situ. Nah, karena banyak yang DM gua lewat IG ataupun lewat WhatsApp, mohon maaf nggak bisa gua balas satu-satu. Jadi gua mikir kayaknya mendingan dibikinin video aja nih biar lebih jelas juga buat teman-teman semua. Deck apa yang gue bawa pas di event Indo Comic Con 2025 kemarin. Video ini one take, gua nggak voice over, gua nggak apa. Jadi mohon maaf kalau ada suara-suara tiba-tiba suara gaib-gaib itu, mungkin bisa jadi istri gue lagi ngapain atau mungkin nyokap gue lagi ngapain, jadi mohon harus mohon dimengerti ya. Oke, nggak panjang-panjang, gue langsung kasih lihat deck yang gue pakai di Indo Comic Con 2025. Oke, decknya seperti ini. Ada Wizard Rod, ada Shark Scale, ada Hover Wyvern, ada Golem Rock, dan ada Aero Pegasus. Nah, kombonya masing-masing gue akan coba bahas ya. Mungkin kita bahas dari Wizard Rod dulu. Ini kemarin lucu nih guys, kasihan dia hampir nggak main, kayaknya cuma main di final deh. Wizard Rod ini cuma main di final dan dia ya udah di final aja mainnya, karena kemarin itu di eventnya Indo Comic Con, event Om Gori itu rulesnya adalah 5G tapi band 2G. Jadi dari 5B yang gue bawa ini 2 akan di band, jadi 2 di band, 3 kita main 3G seperti biasa dengan poin yang biasa. Nah, Wizard adalah salah satu yang rajin banget di band. Gue nggak tahu kenapa, tapi orang-orang lebih milih band Wizard dibanding ngeband si Hover Wyvern ataupun Aero Pegasus. Nah, kali ini gue bawa Wizard Rod itu kombonya adalah 560 hexa seperti biasa lah ya. Gue lebih mau coba main di stamina dengan Wizard Rod yang ini. Kenapa 560 hexa? Karena 170 nya yang biasa gue pakai di Wizard Rod itu dipakai di Shark Scale. Jadi gue harus coba pakai 560. Nah, 560 ini gue mau kasih shout out dulu buat Om Aldo dari Tangerang. Itu yang selalu ngasih tau gue 560 itu bagus buat Wizard Rod, dan ternyata secara mengejutkan kemarin emang ternyata bagus dipakai di Wizard Rod 560. Jadi makasih banyak banget buat Om Aldo dan teman-teman di Tangerang. Gue jadi punya opsi lagi buat Space Ratchet 1 bisa dipakai di Wizard Rod. Tapi ini kemarin di band terus ya guys ya. Nah, kita mau coba ke yang kedua di band. Kira-kira menurut kalian siapa? Ayo coba dipilih dari Scale ya, Shark Scale, Aero Pegasus, Golem, atau Hover Wyvern. Iya, ternyata yang sering di band itu adalah Shark Scale. Ini blade kedua gua, yaitu Shark Scale 170 low rush. Low rushnya udah jelek juga nih. Sebenarnya udah jelek juga, tapi masih bisa dipakai lah, masih bisa. Ruginya lebih ke kita atau lebih ke gua yang make, karena kalau udah jelek begini dia lari railingnya itu bakal cepet capek guys. Tapi nggak apa-apa, gue pakai karena gue nggak ngincer railing sih dengan dengan si Shark Scale ini. Gue ngincer one hit KO atau Ratchet Burst. Jadi emang gue ajak dia nih mainnya di tengah-tengah, bukan main di railing, bukan main yang nabrak-nabrak. 170 atau 170 low rush, dan ini kebetulan beratnya lumayan tinggi, 37,9, bahkan di beberapa timbangan 37,8. Yang notaben Shark Scale berat-berat segini tuh kalau memang dimainkannya powernya kurang, dia ya bakal
spinnya bakal kurang, dan juga kalau spin kurang, RPM kurang, otomatis daya pukulnya juga kurang. Jadi kemarin gua agak gambling, bener-bener full power banget buat pakai si sharp scale ini. Tapi tetap dia cuma main 1 kali aja. Kalau nggak salah pas lawan siapa ya? Aduh, lupa lawan Om siapa. Tapi waktu itu dia pakai Pegasus Blast dan itu langsung kena Ratchet Snipe. Jadi begitu naik ke atas, gua ajak railing dikit ke atas, turun langsung pecah si Ratchetnya. Jadi emang benar-benar one hit wonder, Beyblade one hit wonder lah, sharp scale kalau berat tinggi menurut gua. Tapi tetap ini di ban juga, jadi dia cuma main 1 kali. Wizard juga cuma main 1 kali. Nah, next adalah 3 yang di bawah. Ini adalah overall yang gue mainin di event kemarin. Yang pertama gue cuma bahas itu adalah Over Wyvern. Ini adalah Beyblade yang baru gue dapet. Makasih buat Om yang sudah menjual Bey-nya ke saya dengan harga yang lumayan menarik dan bisa hands on ke Over Wyvern, salah satu blade Hasbro sebenarnya. Tapi karena Takara Tomy udah rilis juga yang versi Takara Tomy, makanya ini udah mulai boleh dipakai di komunitas-komunitas, event komunitas-komunitas ya. Tapi bukan untuk event official, nggak mungkin boleh kalau di official. Karena baru ada di Jepang aja yang Takara Tomy Over Wyvern. Oke, gue sedikit bahas buat Over Wyvern ini. Gue pakai combo 960 low flat. Nah, 960 low flat ini agak di luar yang biasa dipakai, karena rata-rata itu yang pakai Over Wyvern itu pakainya 960 low rush, 960 rush, 960 kick, bahkan 960 level. Tapi berhubung ratchet itu sudah beat itu sudah dipakai, jadi mau nggak mau saya harus improve untuk coba pakai yang ada. Kemarin itu sempat coba pakai under flat, tapi ternyata jatuhnya staminanya kurang dan terlalu lari. Terus gue coba pakai flat, staminanya ada tapi dia kurang lari. Tapi memang sebenarnya kalau boleh jujur paling aman itu ya pakai flat dibanding pakai low flat kayak begini. Tapi karena kemarin gue ngincernya itu adalah dia one hit wonder juga untuk menggantikan sharp scale yang gue yakin bakal banyak di band, dan ternyata bener kejadian. Akhirnya gue pakein di low flat dan lumayan bekerja juga. Ini dia bagus banget. Kalau kalian mau gue bahas lebih dalam soal Over Wyvern dan gimana cara launchnya dengan cara gue ya, mohon maaf ya, dengan cara gue, ditulis di komen ya, nanti gue coba bahas lebih dalam soal Over Wyvern ini. Yang kedua itu adalah Aero Pegasus. Ini sering banget main, gue nggak ngerti kenapa, cuma jarang banget di ban. Orang jarang banget ngeban Aero Pegasus gue kemarin, dan ini salah satu yang banyak ngasih gue poin kemarin. Aero Pegasus 360 rush biasa ya, 360 rush 360 rush. Gua taruh positioning ratchetnya tuh kalian bisa lihat nih segitiga, karena pada dasarnya si Aero Pegasus ini pun segitiga ya, karena dia 3 sisi. Jadi gue pasangnya bukan di sisi yang berlawanan, bukan terbalik, tapi gue pasangnya benar-benar sesuai dengan bentuk si Aero Pegasus itu sendiri. Aero Pegasus ini banyak ngasih poin. Dia itu bisa menang spin dari Phoenix Wing, bisa menang spin dari Tyranno Beat, bisa menang spin dari kemarin tuh Over Wyvern, bisa menang spin juga dari Nightmare, dan dia juga punya recoil yang nggak kalah ngerinya dibanding PW, bahkan dibandingkan dengan Nightmare menurut gue ya. Minus poinnya apa? Iya betul, ini jarang banget bisa didapetin karena lewat aplikasi gacha. Tapi good newsnya itu adalah isunya, dan memang udah rilis sih sebenarnya, rilis ini ya infonya, kalau si Aero Pegasus ini bakal muncul yang versi merah. Jadi kenapa gue mulai berani pakai Aero Pegasus? Karena ya itu udah bakal muncul versi regulernya dari Aero Pegasus ini, makanya gue berani untuk pakai si Aero Pegasus ini. Ini adalah blade kedua yang bantu gue kemarin di Indocomic-Con. Ini banyak banget bantu gue. Oke, yang terakhir adalah ini, the most underrated MVP of the game. Jadi kemarin itu ini gue bawa Golem Rock ya. Ini gue sebut Hell's Rock ya, karena pakai stiker ya, Hell's Hammer. Ini adalah Hell's Rock atau Golem Rock sebenarnya. 160 free ball, di free ball ya tuh, free ball. Nah,
Golem Rock 160 Free Ball sebenarnya ini adalah main games gua nih. Jadi strategi gua adalah memang seperti itu. Jadi gua taruh Golem Rock di sini di antara Beyblade meta ini. Lihat ya, kalau kalian pun juga jadi lawan gua di hari itu pasti akan lihat ya. Lihat ya. Set. Nah. Kecuali kalau kalian udah sering ketemu gua di Calong, mana yang kalian bakal pilih buat di ban? Otomatis ini Wizard Rod yang paling rese buat stamina. Kedua, Shark Scale yang emang lagi meta parah. Ketiga, harusnya Aero Pegasus karena emang dia bagus. Menurut gue tuh dia tuh kayak compress version dari Wizard Rod. Bentuknya bulat dan tapi dia lebih compress, lebih padat aja gitu. Keempat adalah ini Hover Wyvern. Kelima, karena ini adalah blade underrated yang bahkan dia dengan Wizard Rod aja yang udah ada di mana-mana masih lebih mahalan Wizard Rod blade-nya. Ini harga blade-nya paling berapa kalau orang jual? Let's say 90, 110 ribu. Karena ini jarang banget orang pakai Golem Rock. Padahal gue pakai di sini ada staminanya, Golem Rock stamina. Mungkin orang mikirnya, wah Golem Rock stamina nih, udah biarin deh gue ambil, gue nggak ban, nanti gue hajar biar di burst. Tapi ternyata dia adalah MVP of the game kemarin, dan ini adalah salah satu blade favorit gue saat ini buat dipakai di deck gue. Jadi dia malah yang gendong-gendong. Nah, yang lucunya ya itu tadi, bener-bener dia nggak pernah di ban sama sekali. Sorry, dia di ban sama Om Theo. Gue sampai inget banget Om Theo, kalau nggak salah sama Lucitic juga, dan sama siapa ya, satu lagi Dito kalau nggak salah deh, dia ngeban juga Golem Rock gua. Intinya adalah yang pernah main sama gua ngeban Golem Rock gua, tapi yang nggak pernah main kayak misalnya baru ketemu atau mungkin dia datang ke event, itu sama sekali nggak ngeban Golem Rock, sama sekali nggak ngeban Golem Rock. Dan itu emang tujuan gue dari awal, dan ekspektasi gua adalah yang bakal main itu adalah sebenarnya Shark Scale, Golem Rock, Aero Pegasus. Karena Hover Wyvern ini masih orang belum banyak tahu, jadi mungkin agak ngeri-ngeri karena di luar sana di negara Hasbro dia lumayan jadi meta, bakal bisa nendang Wizard Rod sampai dibilang Wizard Rod killer. Nah tapi ternyata yang banyak main itu adalah 3 di bawah ini, 3 ini di bawah yang banyak main. Dan di finalnya pakai apa bang? Di finalnya itu gua yang di ban itu 2 ini di ban ya, 2 ini di ban, dan yang main adalah Shark Scale. Yang di ban ini nih. Ini kalau nggak salah ya, kalau gua nggak salah ini di ban. Yang main adalah ini. Oh enggak. Yang di ban itu ini, bener. Kalau nggak salah ya. Ya sih kalau nggak salah bener. Ini di ban, yang main 3 ini. Yang mana 3 ini adalah memang deck yang deck biasa gue yang biasa pakai deck ini. Iya bener fix ini, ingat banget gue. Nah ini deck final gue adalah ini, yang notabene ini adalah deck yang memang lagi sering banget gue latih. Jadi kalau teman-teman yang beberapa kali ketemu gue di BJX, ketemu di Bosku, atau mungkin ketemu di event-event lain yang di deket-deket sini kayak kemarin di Drunbuster pun, ini adalah deck yang gue pakai, yang lagi sering banget gue latih. 3 ini, Wizard Rod on Hexa, si Golem Rock on Free Ball, dan satu lagi itu adalah Aero Pegasus di Rush. Jadi ini dipakai di final, dan alhamdulillah bisa ngambil 5 poin dari lawan kita. Jadi itu deck yang gue pakai di hari kemarin pas lagi menang event di Indo Comic Con 2025, event yang seru banget. Dan hadiahnya adalah Aero Pegasus 370 Axel. Ini masih sealed. Aero Pegasus belum gue buka sama sekali karena emang alhamdulillah buat cadangan, entah buat cadangan atau kalau kira-kira ada nanti mungkin ada yang minat atau mungkin ada yang gimana. Pokoknya ini buat investasi ya guys ya. Karena Aero Pegasus gimana juga udah mulai keluar dari aplikasi. Jadi walaupun nanti bakal ada yang reguler warna merah, tetap ini bakal jadi rare bay yang nggak akan bisa kalian dapetin lagi kalau memang dia sudah menghilang dari peredaran di aplikasi. Jadi kayak gitu. Thank you sekali lagi, makasih banyak banget buat panitia, buat yang penyelenggaranya, buat sponsor, dan buat
teman-teman yang udah datang di acara Indo Comic Con kemarin. Kalian luar biasa, seru banget pakai nama kalian. Sampai ketemu di event selanjutnya. Semoga yang gue share kali ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.